Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kurnia dari program studi Ekonomi Pembangunan. Pada hari ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM. Yang terdiri dari 3 poin materi. Yang pertama, tantangan UMKM di era COVID-19. Yang kedua, strategi UMKM di era COVID-19. Dan yang ketiga, penjelasan mengenai peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM di era COVID-19. Sebelum memasuki materi poin pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Tantangan UMKM di era COVID-19. Berikut ini beberapa faktor yang paling mempengaruhi UMKM di tengah pandemi. Yang pertama, kurangnya pengenalan terhadap digitalisasi. Pentingnya pemahaman ini perlu ditanamkan agar secara sadar mereka bisa tumbuh kemauan untuk masuk dunia digital. Hal ini karena banyak juga pelaku UMKM yang enggan untuk mulai masuk digitalisasi usaha. Yang kedua, ada adaptasi. Banyak juga UMKM yang sudah memahami potensi pemasaran digital, namun mereka masih bingung bagaimana mengawali masuk dunia digital. Yang ketiga, keterbatasan UMKM. Tidak tanggapnya beradaptasi dalam dunia digital ini salah satunya karena UMKM tidak memiliki SDM potensial yang bisa masuk dunia digital. Mengenai media sosial tidak cukup untuk bisa potensial masuk digitalisasi usaha. Banyak skill yang diperlukan seperti fotografi, copywriter, maupun designer. Yang keempat, ada target pasar yang kecil. Seringkali para UMKM hanya menargetkan pemasaran produknya pada orang-orang sekitar. Hal inilah yang mengecilkan perluasan pasar karena perspektif yang kurang tepat. Yang kelima, yaitu ragu. Tidak jarang para pelaku UMKM terjerat rasa takut untuk melangkah masuk dunia digital karena merasa tidak mampu untuk menjalankannya. Oleh karena itu, kunci utama untuk masuk dunia digitalisasi usaha yaitu dengan merubah pola pikir yang konstruktif. Adapun strategi UMKM di era pandemi COVID-19. Mengingat jumlah UMKM di Indonesia semakin meningkat, menuntut pemilik UMKM untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif dan demi perkembangan UMKM. Ada 5 strategi pemasaran yang efektif yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menciptakan produk yang unik. Sebelum melakukan promosi, terlebih dahulu kita harus menyiapkan produk yang unik dibanding produk yang dimiliki kompetitor. Menciptakan produk yang unik akan membantu kamu dalam menangani persaingan pasar dan membuat konsumen loyal menggunakan produk kamu.
Bukan hanya itu, produk yang unik juga akan membuat iklan kamu semakin menarik. Yang kedua, buat tujuan iklan yang jelas. Setelah membuat produk yang unik, langkah selanjutnya yaitu membuat tujuan iklan yang jelas. Dengan tujuan yang jelas akan mempermudah kamu untuk mencapai tujuan iklan. Misalnya, kamu memiliki UMKM kuliner. Tujuan iklan yang ingin kamu capai yaitu memperkenalkan produk atau varian rasa terbaru kepada konsumen. Sehingga saat membuat iklan, kamu hanya berfokus pada satu tujuan tersebut. Yang ketiga, lakukan online marketing. Mempunyai UMKM yang sukses dan dikenal oleh banyak orang menjadi impian setiap pemilik UMKM. Pemasaran secara online atau biasa dikenal dengan online marketing merupakan salah satu strategi pemasaran yang tepat untuk mempromosikan UMKM kamu. Yang keempat, buat promo menarik. Membuat promo menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian calon pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang kamu tawarkan. Mereka akan mudah tertarik ketika mendengar istilah promo. Promo dapat berupa potongan harga, kupon hadiah, cashback, atau promo lainnya lah. Kamu dapat membuat promo di hari-hari atau momen penting seperti libur akhir, awal tahun, Lebaran Idul Fitri, Hari Raya Natal, atau Hari Raya Imlek. Yang kelima, strategi UMKM-nya itu konsisten. Dalam menjalankan strategi pemasaran yang kamu gunakan, di mana tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap UMKM kamu. Misalnya, ketika kamu menggunakan strategi konten marketing untuk mempromosikan UMKM kamu, maka tetap konsisten untuk membuat berbagai konten dan terus lakukan evaluasi untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Selanjutnya, adapun penjelasan mengenai peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM di era COVID-19. Upaya pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia ada 5. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Dari total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta merupakan UMKM yang masih berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit serta tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan tersebut melalui penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui Undang-Undang Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing tinggi. Yang kedua, ada program PEN, Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi di Indonesia akibat dampak COVID-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi
PP nomor 43 tahun 2020. Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memajukan UMKM, berikut merupakan rincian program PEN atau UMKM, yaitu yang pertama ada subsidi bunga atau margin, yang kedua ada belanja imbal jasa dan jaminan, yang ketiga ada penempatan dana pemerintah di perbankan, yang keempat ada penjaminan loss limit kredit UMKM, yang kelima ada panjang penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah, yang keenam ada pembiayaan investasi kepada koperasi melalui lembaga pengelola dana bergulir atau LVDB, koperasi UMKM. Yang ketujuh ada program bantuan Presiden, Banpres atau produk usaha makro. Yang ketiga ada kredit usaha rakyat atau disingkat KUR. Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program kredit usaha rakyat atau sering disebut KUR, yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa suku bunga atau kredit pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM. Yang keempat, ada Gerakan Nasional Bunga Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020. Tujuan Gernas BBI yaitu mendorong nasional branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital. Yang terakhir, yang kelima, perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sales Day atau disingkat AOSD. ASEAN Online Sales Day atau sering disingkat AOSD atau Hari Belanja Daring ASEAN merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga elektronik di 10 negara ASEAN. Diselenggarakan bertepatan pada hari ulang tahun ASEAN yaitu 8 Agustus sejak tahun 2020. Peserta AOSD adalah pelaku usaha di kawasan ASEAN yang menyediakan barang dan jasa melalui perdagangan. Melalui sistem elektronik, AOSD merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal Nusantara ke kancah ASEAN serta mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memajukan UMKM. Tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan yang dibuka sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini dapat menurun. Begitu. Cukup sekian pemaparan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ekonomi Koperasi dan UMKM, Ibu Tio Ronda Sindalon SEME, dan terima kasih juga buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. See you.